Selamat ulang tahun. Kamu apa kabar? Akhirnya Bara kembali membuka suara setelah cukup lama terdiam memperhatikan Clara yang fokus merangkai bunga pesanannya. Clara mengalihkan perhatiannya dari bunga ke arah Bara untuk sejenak kemudian kembali lagi fokus merangkai bunga-bunga itu dengan tangan lincahnya. Seperti yang Mas lihat aku baik-baik saja, dan yang aku lihat Mas juga sepertinya juga baik-baik saja, sahut Clara tanpa menatap lagi ke arah Bara. Apa toko ini milikmu? Tanya Bara kembali sembari mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Iya, hanya kecil-kecilan tapi cukup untuk membiayai hidupku dan... Clara hampir saja keceplosan mengungkapkan kalau dia memiliki anak hasil dari pernikahan mereka dulu. Dan apa? Bara memincingkan matanya curiga. Clara sontak memutar tubuhnya berpura-pura seakan-akan sedang ingin mengambil sesuatu agar fokus Bara sedikit terganggu dan melupakan ucapan yang tergantung di tenggorokannya tadi. Clara dengan sengaja mengambil sekuntum bunga mawar merah lagi padahal sebenarnya jumlah sebelumnya sudah cukup. Akhirnya sudah selesai. Clara memberikan 2 buket bunga yang sudah selesai dia rangkai dengan sangat apik dan begitu indah. Bara tidak mau melanjutkan pertanyaannya tadi, sepertinya cara Clara untuk membuat perhatian pria itu teralih benar-benar berhasil. Pria itu mengulurkan tangannya untuk mengambil bunga-bunga itu dari tangan Clara. Tangan pria itu terjulur mengambil bunga tapi matanya tidak pernah lepas dari wajah Clara. Merasa ditatap oleh Bara dengan intens, membuat Clara salah tingkah. Wanita itu dengan sengaja mengalihkan tatapannya ke arah lain. Apa kamu sudah menikah lagi? Tanya Bara lagi untuk menghentikan kecanggungan yang sempat tercipta. Kenapa dia bisa bertanya seperti itu? Itu karena tiba-tiba pria itu mengingat kalau dia pernah melihat Clara bersama dengan seorang pria di restoran yang membuat moodnya hancur hari itu. Clara tidak menyahut, namun kepala wanita itu yang menggeleng pertanda kalau dirinya memberikan tanggapan atas pertanyaan mantan suaminya itu. Kenapa? Alis Bala bertaut tajam menyelidik. Entah kenapa ada perasaan lega yang timbul di hatinya begitu mendapat kenyataan kalau ternyata Clara belum menikah lagi. Clara menarik napas dalam-dalam dan membuskannya kembali ke udara. Itu karena mungkin belum saatnya saja. Kalau sudah tiba saatnya mungkin aku juga tidak akan menampik kalau aku akan menikah lagi, sahut Clara dengan nada lirih. Mendengar jawaban yang diberikan oleh wanita di depannya itu ada sedikit kekecewaan yang timbul di hatinya. Padahal tadinya dia berharap Clara menjawab kalau dia belum bisa membuka hati pada pria lain dikarenakan perasaan cintanya masih sama seperti dulu. Oh, seperti itu. Baiklah, aku harap kamu bisa menemukan yang terbaik. Bunganya ini berapa? Bara akhirnya memutuskan untuk cepat-cepat berlaru dari tempat itu. Tangan pria itu terlihat merogoh sakunya dan mengeluarkan dompetnya. Dompet yang sama seperti ketika mereka berdua masih bersama dulu. Dompet yang harganya murah dan dibelikan oleh Clara. Mata Clara sontak menatap ke arah dompet itu dan tentu saja ada rasa bahagia yang timbul. Sementara itu, Bara yang melihat tatapan Clara ke arah dompetnya seketika wajahnya berubah merah. Oh, ini aku masih memakainya karena aku belum sempat beli dompet yang baru. Aku terlalu sibuk sampai tidak kepikiran untuk mengganti dompet. Tanpa ditanya, Bara langsung membuat klarifikasi sendiri tanpa menyadari kalau alasan yang dilontarkannya tadi itu benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebelum dia bertemu dengan Clara dulu dan sebelum mengalami amnesia dia tidak memiliki koleksi dompet mahal dulu? Oh, seperti itu. Lagian aku tidak bertanya akan hal itu kok, Mas. Clara berusaha menahan tawanya. Beberapa ini tadi? Dengan gugup Bara kembali mengulang pertanyaannya. Bawa aja Mas, anggap saja ini hadiahku untuk istrimu. Clara berusaha untuk tersenyum, padahal siapapun bisa melihat kalau senyumnya itu terlihat sangat getir. Istri? Bunga ini sama sekali bukan untuk istriku, ucap Bara. Hais, aku benci menyebut kata istriku pada wanita itu. Lanjut Bara kembali, tapi tentu saja hanya berani dia ucapkan dalam hati. Oh, bukan ya? Maaf kalau aku salah. Bunga ini diminta oleh anakku karena dia mau memberikannya sebagai hadiah pada gurunya yang ulang tahun hari ini. Tanpa ditanya lagi, Bara dengan senang hati menjelaskan seakan ada rasa takut pria itu kalau Clara akan salah paham padanya. Oh, seperti itu. Ya, kalau begitu bawa saja bunganya tidak perlu bayar, aku kasih gratis buat anak kamu. Tidak bisa seperti ini.
Ini bisnis kamu, jadi bagaimanapun aku harus tetap bayar. Ini uangnya cukup kan? Bara meletakkan uang 100 ribuan kira-kira 10 lembar dan berlalu pergi sebelum mantan istrinya itu menolak kembali. Mas Bara, ini terlalu banyak, suruh Clara mencegah pria itu pergi. Bara menghentikan langkahnya dan memutar tubuhnya kembali menoleh ke arah Clara. Ambil saja, soalnya kamu pasti lebih butuh uang dibandingkan aku. Oh ya, selamat ulang tahun, pungkas pria itu dan kemudian melanjutkan langkahnya kembali, meninggalkan Clara yang seketika membeku di tempatnya. Pesan romantis. Bara mengayuhkan kakinya, melangkah menghampiri mobilnya. Kemudian pria itu membuka pintu mobil dan masuk. Ini bunga pesananmu. Bara memberikan 2 buket bunga itu ke tangan Bima. Pak, kenapa bunganya ada 2 buket? Tanya Bima dengan tangan yang menerima bunga-bunga itu dari tangan Bara. Bukannya kamu tadi minta 2? Bara mengerikkan keningnya. Bima menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku minta papa pilih salah satunya, bisa bunga mawar merah atau lili putih, bukan dua-duanya. Bima berdecak kemudian mengembuskan napasnya dengan sekali hentakan. Sudahlah, tidak ada salahnya kan beli 2. Ayo kita pergi dari sini. Tanpa mau mendengar protes yang diajukan putranya itu, Bara langsung menjalankan mobilnya kembali. Sementara Clara menatap kepergian mobil Bara dengan tatapan sendu dan mata yang berair. Mama kenapa? Clara tersentak kaget karena tiba-tiba Bimo sudah berdiri di sampingnya. Mama tidak apa-apa, mata mama tadi hanya kelilipan terkena debu. Kamu ngapain kesini, nak? Clara langsung mengalihkan pembicaraan. Aku merasa bosan di rumah, jadi aku memutuskan untuk kesini, ucap Bimo sembari tersenyum. Oh begitu, kamu sudah makan siang, Bimo? Menganggukkan kepalanya, mengiyakan pertanyaan mamanya. Kalau begitu kamu masuk saja ke ruangan mama. Kamu bisa bermain games di ruangan itu, lanjut Clara lagi, dan Bimo kembali mengiyakan. Pak, berhenti dulu di depan itu, celutuk Bima tiba-tiba sembari menunjuk ke arah seorang pria memakai jaket hijau yang diyakini adalah ojek online dan sepertinya pria itu sedang menunggu orderan. Kenapa kita berhenti di sini? Bara menoleh ke arah Bima dengan kening yang berkerut. Abang itu sepertinya ojek online, aku mau menitipkan bunga ini padanya agar dikirim ke alamat guruku. Saud Bima menjelaskan. Pak, minta uang dong, sambung Bima lagi sembari menengadahkan tangannya. Buat apa? Tanya Bara tapi tetap dengan yang merogoh sakunya mengeluarkan dompet. Buat ongkos pengirimannya lah Pak, tidak mungkin kan dia mau mengirimkan bunga-bunga ini tanpa dibayar. Bara menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Pria itu benar-benar merasa seperti orang bodoh di depan Bima, mungkin karena dia belum pernah naik ojek online. Bara kemudian memberikan 2 lembar uang 100 ribuan ke tangan putranya itu dengan bertanya uangnya sudah cukup atau belum. Bima kemudian keluar dari dalam mobil dan menghampiri abang ojek online itu. Bang, boleh tidak mengantarkan ini ke alamat ini? Pada wanita bernama Clara. Bima memberikan 2 buket bunga itu ke tangan pria yang tentu saja menerimanya dengan semangat karena mungkin ini adalah orderan pertama untuknya. Walaupun memang secara offline. Namun setelah menerima bunga dan alamat yang diberikan oleh anak kecil di depannya itu, kening pria itu terlihat berkerut dan sedikit bingung. Bagaimana tidak, alamat pengirimnya tidaklah jauh, apalagi melihat kalau anak itu keluar dari mobil mewah. Ini ongkosnya bang, aku harap bunganya sampai dengan keadaan baik. Bima memberikan semua uang yang diberikan oleh Bara. Uangnya banyak sekali dek, ucap abang ojek itu. Tidak apa-apa bang, yang penting bunganya sampai dengan selamat. Tolong katakan bunga ini dari Bapak Bara ya. Bima melemparkan senyumnya ke arah abang ojek itu. Tukang ojek itu pun dengan semangat langsung menyanggupi dan naik ke atas motornya dan melajukannya dengan kecepatan sedang. Hanya 5 menit waktu berlalu, ojek itu pun berhenti di alamat yang diberikan oleh Bima. Alangkah kaget sekaligus bingung melihat alamat itu ternyata toko bunga juga. Apa-apaan ini? Anak tadi sengaja mengerjaiku atau tidak? Bagaimana aku mengirimkan bunga ke toko bunga? Tukang ojek online itu pun menggaruk-garuk kepalanya bingung. Ah, bodoh amat lah, yang penting bunganya sampai. Pungkas pria itu memutuskan untuk melangkah masuk ke dalam toko. Permisi mbak, apa ada di sini yang bernama Clara? Tanya ojol itu dengan sopan. Iya, aku sendiri bang, ada apa ya? Tanya Clara tidak kalah sopan, tapi matanya mengarah kepada 2 buket bunga yang sangat dia kenal. Ini ada kiriman dari Bapak Bara untuk mbak. Abang ojol itu memberikan 2 bunga itu ke tangan Clara yang terlihat sangat kebingungan. Permisi mbak, lanjut pria itu lagi sembari beranjak keluar.
Dengan raut wajah kebingungan dan perasaan yang campur aduk, Clara mengambil kartu berbentuk hati berwarna pink yang ditempelkan di kartu itu dan membaca pesannya. Selamat ulang tahun wanita kuat, semoga kebahagiaan selalu menyertaimu. Satu hal yang pasti perasaanku tidak pernah berubah, walaupun kamu mungkin memegang tanganku untuk sementara waktu, tetapi kamu memegang hatiku selamanya. Sekarang doaku bukan lagi menjadikanmu pasangan hidupku, tetapi aku berdoa agar dapat menjadi pasangan sesurga bersamamu. Aku harap kamu senang menerima bunga-bunga ini, karena aku tahu kamu sangat menyukai bunga, terlebih mawar merah dan lili putih yang berarti mengucapkan cinta sejati. Salam penuh cinta dariku, Bara Eduardo Prayoga. Clara sontak tercenung dan membeku membaca pesan romantis yang tertuang di dalam kartu itu, yang tidak dia tahu kalau kata-kata itu dicomot oleh Bima dari sebuah pencarian di internet.